Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikuna. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan rindu kami kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenggal lagu Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Yang kami hormati Dewan Juri yang bijaksana dan para pemirsa yang sedang menyaksikan video ini. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Karakter Pemuda Qurani di Tengah Arus Globalisasi. Agar makin afdal, kita awali terlebih dahulu dengan kalam ilahi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 110. Dan nanti kita sambung dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al-Hakim dalam Al-Kitab Mustadrak ala As-Sahihain nomor 7916. Berikut lantunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebagai pelengkap ayat ini, mari kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut. Akhbarani Al-Hasan bin Halim Al-Marwazi anba Abu Muwajjah anba Abu Abdanu anba Abu Abdullah ibni Abi Hindi an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin wa huwa ya'izuhu igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaka qabla fakrika
wa faraghaka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Telah mengabarkan kepadaku Al-Hasan bin Hadid Al-Marwazi, Abu Al-Mawajjah mengabarkan kepadaku, Abdul mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Abi Hindi mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki ketika menasihatinya, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, kesehatanmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Teman-teman sekalian, bagaimanakah ketika kalian mendengarkan kalimat khairu ummah, kamu adalah umat terbaik, bangga bukan? Tapi predikat ini bukan gelar gratisan, melainkan amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan peran itu? Ya, mungkin saja kita belum menjalankannya. Namun, untuk menjadi umat terbaik, Allah telah menetapkan 3 syarat. Yang pertama, beriman kepada Allah sebagai fondasi hidup kita. Yang kedua, menyeru kepada kebaikan sebagai bentuk kepedulian sosial. Yang ketiga, mencegah kemungkaran sebagai wujud keberanian iman di tengah masyarakat. Lalu bagaimanakah kita memaksimalkan 3 pilar tadi di zaman yang serba cepat ini, terutama bagi para pemuda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjawabnya dalam hadis riwayat Al-Hakim, yakni manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, kesehatanmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi berpesan, pesan ini adalah sebuah peringatan penting, khususnya bagi kita yang masih muda, karena masa muda bagaikan musim panen raya. Ini bukan soal angka, tapi soal energi melimpah, semangat membara, ide-ide segar, dan yang paling terpenting, waktu luang yang mungkin saja tidak didapatkan di kemudian hari. Namun, seringkali kita terlalu asyik dengan scrolling media hingga berjam-jam atau ngegame seharian. Padahal masa muda adalah modal terbesar untuk mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar dan benar-benar menjadi
prestasi ini. Ibarat ombak besar di lautan luas, kita hanya memiliki dua pilihan: terbawa arus dan tenggelam, atau belajar berselancar dan bergerak cepat. Jika kita memang memanfaatkan masa muda ini secara optimal, seharusnya kita mampu memanfaatkan sebagai jalan cahaya Al-Quran. Maka dari itu, setelah kita paham betul makna khairul ummah dan pentingnya memanfaatkan anugerah masa muda, sekarang saatnya kita bertanya pada diri sendiri, wujud langkah apa yang bisa kita lakukan? Apakah dengan membangun karakter pemuda Qur'ani? Namun, membangun karakter pemuda Qur'ani bukan hanya sekedar teori, namun juga dengan akal. Terakhir, jadilah pribadi yang berani berprinsip. Izinkan kami membacakan sebuah puisi berikut. Wahai pemuda Qur'ani, bangkitlah, Wujudkan cahaya gelapnya di zaman. Raihlah takdir khairul ummah. dengan Al-Quran sebagai pedoman. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk terus membangun karakter Qur'ani yang kokoh. Mari kita buktikan bahwa kita, para pemuda umat Islam, adalah bagian khairul ummah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, kami mohon maaf jika